Halo teman-teman semuanya, selamat pagi dan selamat datang di ujung timur Pulau Jawa, yakni Bumi Belambangan. Lebih tepatnya kita kenal dengan Banyuwangi ya teman-teman. Nah, perkenalkan, saya Aprina yang akan menemani perjalanan penuh makna teman-teman di hari ini untuk menyelami secara dalam identitas kota Banyuwangi ya teman-teman. Teman-teman, agar pengalaman kita terasa nyata, kita akan mengikuti rute khusus yang telah disusun oleh rute legenda Sri Tanjung dan Sidepekso. Awal mulai kita di desa wisata Osing Kemiren untuk mengenal akan budaya masyarakat lokal Banyuwangi. Lalu kita bergeser ke pertemuan cinta Sri Tanjung Sidepekso, yaitu di pertamaan Prangalas ya teman-teman. Nah, kita bergeser ke lokasi sebuah bukti kesucian yang menjadi asal-usul nama Banyuwangi. Terakhir kita akan di finish ya teman-teman di Pendopo Sabwa Swagata Blambangan. Selama perjalanan, teman-teman tidak perlu khawatir, fasilitas sudah tersedia, mohon dijaga juga ya teman-teman. Bagi yang ingin beribadah, terdapat masjid dan musola di sekitar area kita ya teman-teman, dan juga ada toilet umum dekat balai desa dan beberapa titik homestay ya teman-teman. Sebelum kita mulai, mohon diingat bahwa kita sedang berada di wilayah yang kaya akan budaya. Harap pengertian dan kesadarannya seperti berpakaian dengan sopan, melepas alas kaki di waktu tertentu, dan tidak merokok maupun membuang sampah sembarangan ya teman-teman. Nah, sebelumnya ada yang tahu tentang Banyuwangi nggak teman-teman? Nah, Banyuwangi bukan sekedar tetangga Bali ya teman-teman, tetapi Banyuwangi juga dikenal sebagai the sunrise of Java. Dan satu lagi, ada yang tahu nggak? Oke, satu lagi, Banyuwangi juga dikenal sebagai kota gandrung. Namun jiwa asli kota ini terletak pada legenda Sri Tanjung dan Sidepekso. Nah, ada yang tahu nggak kisah Sri Tanjung dan Sidepekso ini teman-teman? Kisah Sri Tanjung dan Sidepekso adalah sebuah kisah tentang kesetiaan yang membuktikan bahwa kebenaran akan selalu terungkap ya teman-teman. Ada yang tahu nggak masa kerajaan dulu di Banyuwangi? Nah, kisah ini melibatkan 3 tokoh, teman-teman. Ada yang tahu nggak tokohnya siapa saja? Nah, baik, tokoh utama yaitu Raja Sulakrama, yang kedua ada Sidepekso, dan yang terakhir ada Sri Tanjung juga ya teman-teman. Nah, Sidepekso digambarkan sebagai sosok dengan tatapan tajam dan tubuhnya yang gagah, tetapi di balik gagahnya Sidepekso ternyata juga memiliki kelemahan, yaitu adalah cinta yang sangat manusiawi banget ya teman-teman. Yang kedua ada Sri Tanjung, digambarkan sebagai perempuan yang tutur kata sopan dan lemah lembut. Kecantikannya menjadi legenda bukan karena perhiasan yang dikenakannya, melainkan aura ketenangan yang dipancarkan oleh Sri Tanjung tersebut ya. Baik, Sidepekso dan Sri Tanjung pertama kali bertemu karena Sidepekso itu disuruh oleh rajanya untuk mencari obat di hutan, dan di sela perjalanan itu mereka berdua bertemu, lalu Sidepekso menikah karena dia mencintai Sri Tanjung pada saat padan pertama ya teman-teman. Nah, Sri Tanjung pertama kali bertemu juga di pertapaan Prangalas, lalu menikah. Namun sang raja terobsesi pada kecantikan istri patihnya, maka raja mengirim patihnya untuk melakukan tugas mustahil, yaitu untuk ke surga ya teman-teman, agar bisa memfitnah Sri Tanjung berselingkuh saat suaminya pergi. Setelah Sidepekso melakukan atau menuntaskan tugasnya, sampailah ke kerajaan, tetapi dengan hasutan sang raja, Sidepekso buru-buru menuju istrinya dan menyeret Sri Tanjung karena termakan cemburu buta ya teman-teman, dan dibawalah Sri Tanjung di tepi sungai yang keruh dan kumuh untuk dibunuh. Sebelum ditikam, Sri Tanjung bersumpah, jika darahnya berbau harum maka aku tidak bersalah. Dan benar saja teman-teman, dan benar saja darah Sri Tanjung setelah mengalir dan memercik ke dalam air yang keruh dan kumuh itu, jadi airnya itu langsung berubah jadi bening dan berbau wangi. Nah, Sidepekso seketika menjerit kata Banyuwangi, banyu yang berarti air dan wangi yang berarti harum. Oke, kisah ini berakhir dengan kemenangan moral Sri Tanjung atas nafsu duniawi. Sekarang mari kita tutup perjalanan ini dengan makan siang di Pendopo Sabwa Swagata. Semoga kenangan di Bumi Belambangan ini tetap wangi di hati teman-teman semuanya. Seperti pepatah sesepuh, sapa sing wis ngombe banyu Belambangan bakal pialik mening. Siapa yang sudah minum air Belambangan pasti akan kembali lagi. Matur nuwun teman.
teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.